Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 11 RPL 1. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bekerja dengan XAMPP dan CLI ya. Agar supaya nanti kalian dalam melakukan pengembangan aplikasi web dan mobile bisa lebih lancar lagi. Jadi kalian harus familiar dengan tools-tools yang ada yang akan nantinya kita pakai. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu dengan tools yang akan kita pakai di tahap yang pertama, yaitu HTML Basics ya. Di minggu ini kita akan belajar HTML Basics. Di tahap ini kita akan pakai XAMPP dan CLI. Saya rasa kalian semua di minggu sebelumnya sudah menginstall XAMPP dan juga CLI ini di seluruh komputer kalian juga sudah ada. Jadi kita tidak ada setup apapun lagi. Sekarang kita langsung coba lihat dan praktikkan penggunaan XAMPP dan CLI atau CLI kalau bahasa Indonesia. Oke, XAMPP seperti yang sudah kalian install kemarin itu, dia merupakan open source web server. Jadi web server ya, web server itu sebuah aplikasi yang dia dipakai untuk mengatur web, untuk melayani request dari web client. Jadi kalau kalian online masuk ke sebuah website, masuk ke sebuah website dari laptop kalian atau dari komputer kalian atau dari handphone kalian, itu artinya kalian melakukan request atau permintaan ke web server yang berisi aplikasi web yang sedang kalian buka itu. Jadi website itu ada hubungan klien server di situ. Kalian sebagai pengguna web itu adalah klien, sedangkan pemilik tempat di mana website itu ditaruh dan juga komputer yang melayani request yang kalian minta melalui web server itu, apakah login, apakah beli produk di Shopee, masukkan ke keranjang kalau mau beli produk, atau update status di Facebook, atau upload foto di Instagram, itu semuanya kalian lakukan ke web server. Jadi kalian melakukan request ke web server untuk update status atau untuk upload foto, kemudian nanti web server akan membalas request kalian itu dengan menampilkan baik itu teks, grafik, animasi, atau apapun itu ke dalam halaman web kalian. Gitu ya. Nah, salah satu jenis aplikasi yang bisa dipakai di server web itu adalah XAMPP. Dia dikembangkan oleh Apache Friends, kemudian fasilitas utamanya adalah Apache HTTP Server. Jadi kalau kalian online buka alamat web itu biasanya ada http://www.google.com. Nah, kalau ada demikian berarti servernya merupakan server HTTP, biasanya pakai Apache. Kemudian ada MariaDB database atau basis data bahasa Indonesianya ya. Database itu bahasa Indonesianya adalah basis data. Ini juga ada mapel tersendiri yang kita pelajari. Kemudian ada interpreter untuk script yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP atau PHP dan Perl. Interpreter itu artinya penerjemah ketika ada bahasa pemrograman yang ditulis dengan menggunakan bahasa PHP atau Perl, maka XAMPP ini dia bisa berfungsi sebagai interpreter untuk menerjemahkan apa yang dimaksud dan apa yang diminta oleh program yang ditulis dalam bahasa PHP dan Perl itu tadi. Nah, seringnya XAMPP ini dipakai untuk server lokal di laptop masing-masing. Jadi sebelum aplikasi web ini diupload ke server yang internet ya, yang menjangkau ke seluruh dunia, biasanya ada di server hosting biasanya kalau populernya, atau juga bisa dedicated server atau server sendiri yang misalkan komputer server kalian milik sendiri dijadikan server untuk halaman web juga bisa. Tapi XAMPP ini seringnya dipakai untuk server lokal. Makanya kemarin ketika kalian menguji coba, kalian ketiknya localhost. Sedangkan XAMPP ini sebenarnya merupakan kependekan ya, XAMPP. Ada letter X atau X-nya itu artinya ideographic letter referring to cross platform. Jadi cross platform itu adalah
aplikasi yang bisa dipakai di berbagai macam platform. Bisa di Windows, bisa di Android, bisa di Linux, bisa di MacBook, iOS ya, kalau yang pakai iPhone, mohon maaf, iOS ya, yang Apple ya, yang simbolnya apel kroa itu, apel digigit itu adalah platform yang lain, yang selain Windows, yang berbeda-beda. Ada Windows, ada iOS, ada Linux dan lain sebagainya. Exam ini dia bisa dipakai di beberapa platform yang berbeda-beda karena memiliki, ada yang versi Linux, ada yang versi iOS dan seterusnya. E-nya untuk Apache, atau kepanjangannya lagi adalah Apache HTTP Server. Ini nama panjangnya Apache ya, Apache HTTP Server. M-nya untuk MariaDB, dulu dinamakan MySQL, sekarang namanya jadi MariaDB. Kemudian P itu PHP. P yang pertama, PHP ini adalah nama bahasa pemrograman web server, bahasa pemrograman web yang dipakai di server, bukan dipakai di klien. P yang terakhir adalah bahasa pemrograman Perl. Itu adalah kepanjangan dari exam. Kalau mau kita lihat exam, kemarin kan sudah install ya, exam control panel. Di sini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Modul MySQL namanya sekarang populernya adalah MariaDB, jadi nggak masalah. Di sini bisa kita start. Kalau misalkan ini dalam kondisi jalan atau running yang warnanya ditandai dengan warna hijau begini, artinya komputer kita ini dia telah menjalankan sebuah server web. Jadi bisa dianggap sebagai komputer server. Nah, bagaimana kliennya juga berada pada komputer yang sama. Jadi komputer kita ketika ini Apache ini jalan, bertindak sebagai server sekaligus klien. Nah, alamat servernya, lokasi servernya adalah di localhost. Seperti yang kemarin kita jalankan. Localhost. Ya, localhost. Ini adalah alamat servernya, localhost. Nah, sedangkan halaman browser ya namanya, bisa Chrome, bisa Edge, bisa Firefox, bisa yang lain. Web browser itu dia berperan sebagai klien yang melakukan request ke server. Nah, request yang dilakukan adalah membuka halaman localhost. Ini kalau kita ketikkan localhost seperti ini, maka kemudian enter, maka klien ini akan mengirimkan request ke server untuk menampilkan halaman localhost ini. Jadi ini aplikasi Microsoft Edge atau web browser ini dia bertindak sebagai klien. Misalnya lagi kita klik navigasinya, maka sama klien ini melalui action klik ini, melalui tindakan klik link ini, klien kita selaku klien melalui web browser itu meminta atau melakukan request ke server localhost untuk menampilkan halaman-halaman yang kita klik pada link navigasi. Jadi kalau kita klik FAQ, Frequently Asked Questions, link FAQ ini akan tampil halaman FAQ. Server akan merespon dengan menampilkan halaman yang diminta. Kita klik ini How to Guides. Artinya kita melakukan request, tolong tampilkan how to guides. Kita kirim request itu ke server. Server akan merespon dengan menampilkan halaman ini. Kita klik yang lain juga akan tampil seperti itu. Kita klik PHP My Admin, juga akan tampil sesuai dengan yang diminta. Jadi halaman-halaman ini itu tidak berada pada sisi klien, tidak disimpan pada sisi klien, tapi disimpan di server. Sama seperti kalau kalian upload foto di Instagram, misalnya foto di Instagram itu sudah kalian upload, kemudian foto aslinya di HP itu dihapus, tapi di Instagram kan masih ada. Artinya foto-foto yang kalian upload itu masih tersimpan di server.
Nah, aplikasi yang menangani di server itu bisa Apache sebagai web server atau yang lain yang dipakai oleh Instagram. Ketika kalian lihat fotonya temannya kalian, buka profil, blokir, atau ngirim DM atau apa-apa, itu artinya kalian sebagai klien melalui handphone yang ada aplikasi Instagramnya itu, kalian mengirim request ke servernya Instagram untuk mengirimkan DM kepada seseorang. Nah, kemudian servernya Instagram itu akan membalas atau merespon permintaan kalian dengan melakukan apa yang kalian minta. Kalau misalkan kalian mau ngirim DM, ya servernya akan mengirimkan DM kalian itu ke orang yang dituju. Gitu ya, itu adalah klien server. Jadi Instagram di sana punya server yang menangani segala macam request dan melayani balasan-balasan itu, melayani request-request atau permintaan dari klien. Sedangkan kalian sebagai klien melalui aplikasi Instagram atau melalui aplikasi web browser ini itu adalah sisi atau seseorang atau bagian yang melakukan request. Nah, nanti aplikasi web yang kita buat itu akan kita taruh di server. Kemudian kalian sebagai klien melalui web browser akan mengakses halaman-halaman atau aplikasi web yang kalian buat itu nanti. Agar supaya laptop kalian bisa menjadi server, maka kalian harus menginstal Exam sebagai web servernya. Kurang lebih demikian. Nanti kalau misalkan kurang jelas, masih bingung, nanti silahkan semuanya bertanya. Itu ya, itu sekilas tentang Exam. Kemudian tentang CLI atau Command Line Interface. Kepanjangannya adalah Command Line Interface. Ini adalah sebuah program yang menerima input berupa teks dalam satu kalimat, kemudian mengeksekusi fungsi-fungsi dalam sistem operasi sesuai dengan teks yang diinputkan. Jadi kalau misalkan kalian pakai sebuah aplikasi Office misalnya, di situ kalian kalau mau misalnya Office ini ya, misalnya mau memasukkan gambar, kan kalian tinggal klik ini, Insert Picture. Nah, nanti kalian akan diberi tampilan di mana kalian bisa memilih gambar mana yang akan ditampilkan. Mau bikin folder baru, tinggal klik kanan New Folder. Nah, sudah tampak di mata, kita bisa klik-klik aja sesuai dengan yang diinginkan. Ini namanya graphical user interface atau antarmuka pengguna berbasis grafik, karena kita bisa lihat dan dia sudah ada gambar-gambar yang merepresentasikan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh masing-masing fitur itu. Kalau equation atau persamaan gambarnya pi, kalau insert picture gambarnya ini gunung dan matahari. Insert shape, gambarnya bulat dan kotak, dan seterusnya. Tapi kalau CLI atau CLI, Command Line Interface, dia tidak ada gambar-gambar seperti ini. Dia hanya ada teks saja. Contohnya Windows Command Prompt. Contohnya Windows Command Prompt ini. Nggak ada gambar-gambar. Untuk bisa melakukan sesuatu di sini, kalian harus mengetikkan perintah berupa teks sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya saya mau mengakses aplikasi Visual Studio Code misalnya. Saya ketik code spasi titik. Kemudian saya enter. Dia akan terbuka aplikasi Visual Studio Code ini. Gitu. Kemudian kalau misalkan saya mau ini posisinya ada di C, Windows System 32. Saya mau pindah ke D. Nah, diketiklah perintah-perintahnya. Jadi ada beberapa perintah yang paling sering dipakai, namanya adalah perintah dasar Windows, basic CLI command atau perintah-perintah dasar yang paling banyak dipakai di Windows. Ada dir, ini untuk mengetahui folder-folder apa saja yang ada dalam directory. Directory itu adalah ini ya. Directory itu adalah alamat ya, alamat sebuah file. Kalau saya menaruh file di master D, kemudian saya taruh di folder ini, di folder font. Nah, saya punya file ini, bohb.ttf, ini saya punya file ini.
Maka kalau kalian lihat di address bar di bagian sini, D.2 garis miring 12, font, ini adalah direktori atau alamatnya. Contoh yang lain, kalau saya punya aplikasi ini, file foto ini, foto konferensi Walas, kemudian di address bar ini ada this PC, OneDrive, SMKN Negeri 12 Malang, Agin 2021. Nah, saya klik begini, ada muncul alamat seperti alamat web, tapi bukan alamat web. Ada E.2 garis miring OneDrive garis miring OneDrive dash SMKN Negeri 12 Malang garis miring Agin 2021. Ini adalah yang dinamakan direktori atau lokasi sesuatu file yang kita miliki. Kalau misalkan direktori folder Agin 2021 ini sedang terbuka, maka itu dinamakan dengan working directory atau direktori yang sedang terbuka, working directory. Nah, kalau misalkan di sini yang ketip-ketip ini adalah D, berarti working directory kita adalah D.2. Kalau misalkan di D ini saya punya folder articulate misalnya, folder articulate. Saya bisa masuk mengubah working directory itu menjadi di dalam folder articulate. Saya masuk cd articulate, kemudian enter. Nah, dia akan berubah direktorinya menjadi D.2 articulate. Artinya working directory atau direktori yang sedang aktif itu ada di D di dalam folder articulate. Nah, itu working directory. Kemudian kita lihat perintah tadi, perintah yang pertama, yang ini akan kita coba ya, satu demi satu kita coba. Dir, dia fungsinya untuk menampilkan folder yang ada di dalam working directory. Kita coba ketik dir, kemudian tekan enter. Nah, dia akan menampilkan folder-folder yang ada di dalam working directory ini. Di dalam folder articulate ini ada folder apa aja? Ada folder activation story, ada folder articulate storyline, ada folder Giga Purbalingga dan seterusnya. Jadi sama ya. Nah, ini foldernya ini. Ini hasil dari dir. Jadi kalau misalkan pakai graphical user interface atau pakai antarmuka pengguna berbasis gambar, kita tinggal klik-klik aja, klik-klik begini. Tapi kalau lewat CLI kita harus melakukan input berupa teks dengan perintah-perintah tertentu. Contohnya dir. Kemudian yang kedua adalah cd spasi path name. cd spasi path name. Dia digunakan untuk mengubah directory, change directory folder in the file system. Jadi kalau misalkan saya ketik cd, misalnya saya mau masuk ke folder activation story. Di dalam folder articulate ini, itu ada folder activation story. Kalau pakai GUI, kita tinggal klik 2 kali. Kalau pakai CLI, kita harus ketikkan cd activation story, kemudian enter. Nah, direktorinya sudah berganti. Direktori yang aktif atau working direktorinya berganti. CD itu kependekan dari change directory. D articulate activation story. Berawal dari D articulate, sekarang kita berubah direktorinya menjadi D articulate activation story. Kemudian berikutnya ada cd backslash. Dia digunakan untuk cd backslash. Dia digunakan untuk masuk ke root atau masuk ke folder yang urutannya paling atas. Folder yang urutannya paling atas. Jadi folder yang paling luar ya. Kalau misalkan seperti ini ada folder di dalam folder gitu lagi kan. Nah, yang paling luar adalah D. Sedangkan ini yang paling dalam, masuk ke dalam lagi. Kalau misalkan kita masuk ke folder ini lagi, itu masuk semakin ke dalam, masuk lagi ke sini semakin ke dalam, sehingga direktori kita semakin panjang. Kalau misalkan kita tulis cd
kemudian backslash seperti ini, maka dia akan masuk ke direktori yang paling luar. Nah, cd spasi garis miring backslash ya, dia akan kembali ke D atau direktori yang paling luar. Nah, masuk ke D. Ini kan direktorinya D, articulate, activation story, activation articulate, activation. Kalau misalkan saya mau balik ke D, saya tinggal klik D, gini. Ya. Kalau di CMD kita ketik cd spasi backslash, baru kita working directory-nya pindah ke D. Kemudian perintah yang ketiga adalah cd spasi titik-titik. Dia digunakan untuk move one level up one folder into file system. Keluar satu folder. Jadi kalau mau keluar satu folder, dia pakai cd spasi titik-titik. Keluar satu folder itu artinya begini. Kalau saya masuk ke folder misalnya Corel X5, kemudian di sini ada folder crack. Nah, kalau saya mau keluar dari folder crack, biasanya saya pilih back, keluar satu folder ya. Atau saya klik aja di Corel X5, keluar satu folder. Ini artinya keluar satu folder. Kalau kita coba lagi ya, CMD. Kalau saya mau keluar satu folder di command prompt, maka saya pilih cd, saya ketik cd spasi titik-titik. Nah, yang tadinya ada di C, folder Windows, kemudian di dalam folder Windows ada folder System32, kita berada di situ. Setelah melalui perintah cd spasi titik-titik, maka working directory atau direktori aktifnya itu akan keluar satu folder masuk ke folder Windows. cd titik-titik lagi, dia keluar ke folder C. Itu arti dari cd atau change directory. Kalau kembali lagi, bisa di cd Windows, masuk satu folder. Nah, mau masuk ke folder System32, cd Windows, cd System32, masuk lagi ke folder System32. Kalau keluar ke C, keluar ke folder yang paling luar, maka cd spasi backslash. Nah, dia langsung lompat ke C. Itu untuk cd. Oh iya, CLI-nya Windows atau command prompt itu bisa dibuka dengan mengetikkan CMD di sini. Aplikasinya namanya command prompt. Kemudian di situ bisa kalian open atau bisa kalian run as administrator, boleh. Bisa kalau open biasa dia akan masuk ke working directory C user nama laptop kamu. Nih ya. Kalau kalian masuknya ke kalau kalian menjalankannya dengan menggunakan run as administrator, kalian masuknya ke C Windows System32. Itu untuk perintah cd. Nah, jangan lupa dicoba-coba ya. Perintah berikutnya adalah copy, COPY, dan move ya. Kita akan coba keduanya, copy dan move. Kemudian copy itu dia fungsinya untuk mengcopy file ya, menduplikasi file, sedangkan move dia fungsinya untuk memindahkan file dari satu folder ke folder yang lain. Sekarang kita coba untuk copy di sini. Di folder saya, di folder LKS itu kita cek filenya apa aja pakai dir. Nah, di sini misalnya ada file sphere.zip ini ya, sphere.zip. Ini file-file. Nah, kalian bisa pakai file apa saja yang kalian mau di folder mana saja. File sphere.zip ini mau saya copy kemudian saya taruh di D misalnya. Maka saya tulis copy spasi sphere.zip ini ya, dikasih tanda quote atau tanda petik, kemudian spasi di mana dia mau ditaruh. Saya mau naruhnya di D, kemudian enter. Oh, ternyata di D sudah ada file sphere.zip, nggak apa-apa. Kita pilih yes, ketik yes, kemudian enter.
Nah, dia sudah tercopy ke D. One files copied. Kita lihat di D ada zip. Oke. Sekarang saya mau memindah file sphere.zip ini ke F misalnya. Saya mau memindah file sphere.zip itu ke F. File sphere.zip yang mau saya pindah itu berada di D, ya. Sphere.zip yang berada di D. Maka saya harus pindah dulu ke D. Kalian bisa pakai CLS untuk menghapus layar ya, menghapus teks-teks sebelumnya. Kemudian saya mau move sphere.zip ke F. Nah, satu file terpindah. Nggak ada hilang, dia pindah ke F. Sphere.zip-nya pindah ke F. Itu copy dan move. Perintah berikutnya adalah type. Type ya. Mana tadi type spasi file name, type a file. Ini dipakai untuk menampilkan isi dari sebuah file ya. Biasanya filenya file txt atau file text. Misalnya saya di F itu saya punya sebuah file aku.txt ini dengan isi halo seperti ini, halo. Kemudian dengan menggunakan perintah type di F ya, pastikan working directory-nya sama dengan lokasi filenya. Kalau lokasi filenya tadi di F, maka di command prompt working directory-nya juga harus F. Kemudian type type aku.txt, kemudian enter. Nah, dia akan muncul halo sesuai dengan isi dari file itu tadi. Misalnya filenya saya tambahi isinya, kemudian saya save, kemudian diulang type aku.txt ini, kemudian enter, maka dia akan juga terupdate isi dari file itu. Itu untuk perintah type. Kemudian untuk perintah mkdir atau md itu digunakan untuk membuat folder baru. Ini nanti akan sering kita pakai mkdir. Kita coba bikin folder mkdir contoh. Artinya kita mau membuat folder dengan nama contoh di tempat F. Jadi di F itu akan kita buat folder dengan nama contoh. Kemudian enter. Kita lihat di F. Nah, terbuat foldernya dengan nama contoh. Gitu ya. Kemudian perintah yang berikutnya adalah rmdir atau rd, removes a directory. Dia digunakan untuk menghapus sebuah folder. Kita hapus folder yang kita buat tadi, contoh. Ya, folder contoh akan kita hapus dengan menggunakan perintah rmdir. Enter. Kita lihat hilang foldernya karena sudah terhapus. Kemudian perintah berikutnya adalah CLS. Dia digunakan untuk clear the CLI window. Di clear. Jadi kalau kalian sudah bekerja banyak ya, panjang, kan akan banyak sekali teks-teks sebelumnya di sini. Kalau kalian mau membersihkan layar ini biar bebas dari teks, kalian bisa pakai CLS. Nah, kemudian enter. Dia akan menjadi blank lagi. Kemudian perintah berikutnya adalah exit. Exit itu digunakan untuk exit. Jadi kalau kita exit, tinggal ketik exit kemudian enter. Kemudian kalau mau tahu daftar komen lengkap, itu kita bisa pakai help command. Bisa help. Nah, di sini lengkap ya, apa-apa yang bisa kita pakai. Ada banyak sekali, ada rename, untuk rename file, untuk replace, untuk robo copy, set, dan seterusnya. Itu kalau kita help. Jadi kalau kalian kesulitan menemukan perintah, kalian bisa pilih help untuk menampilkan seluruh perintah yang bisa dipakai di
CLI atau di command prompt. Ada banyak sekali perintah. Nah, untuk exit kalian bisa ketik exit. Exit seperti ini. Nah, dia akan exit. Oke, itu sekilas tentang komen-komen yang ada di Windows 10 ya, di command prompt CLI-nya Windows 10. Nah, untuk bekerja dengan exam, nanti kita akan paling banyak kita akan memakai dir, kemudian copy, kemudian mkdir, rmdir, cls exit, yaitu yang akan paling banyak kita pakai. Demikian untuk presentasinya. Langsung kita akan mulai mencoba menggunakan exam dengan CLI. Silakan dibuka command prompt. Command prompt run as administrator. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita akan masuk ke exam. Langkah pertama kita masuk dulu ke CD spasi garis miring terbalik, CD spasi backslash ya, untuk masuk ke C. Kemudian kalau kalian amati, exam itu akan terinstall di C kan, exam itu terinstall di C, ini exam. Seluruh aplikasi web kalian itu harus masuk di htdocs ya. Di dalam exam, di dalam folder exam itu ada folder htdocs, seluruh project web kalian itu harus disimpan di htdocs. Maka kalian harus membuat satu folder di sini untuk halaman web kalian. Jadi halaman web kalian itu dibuatkan folder di dalamnya htdocs. Jadi contoh di sini Bu Dewi punya beberapa folder, React, Test, To-Do App, Validasi Provinsi, Vendor, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh folder-folder yang berisi aplikasi web yang berbeda-beda. Jadi kalian harus membuat folder baru di htdocs ini. Oke. Kalian masuk dulu ke exam, cd exam htdocs. Kemudian di situ kalian membuat folder baru, mkdir, kita buat basic HTML ya, karena kita akan belajar basic HTML. Kemudian kalian cek apakah foldernya sudah terbuat dengan menggunakan perintah dir. Nah, apakah ada sudah folder basic HTML yang kalian buat? Nah, ini sudah ada. Daftar yang muncul di layar ini adalah daftar folder-folder yang ada di folder htdocs-nya Bu Dewi. Kalau di laptopnya kalian belum ada folder-folder lain, maka ya akan tampil sesuai dengan folder yang ada di laptopnya kalian. Jadi ini pasti berbeda-beda. Yang jelas kalian harus sudah berhasil membuat folder basic HTML ini ya, sudah muncul di sini, berarti sudah terbuat. Nah, sekarang setelah berhasil membuat folder basic.html, basic_html ya, ini basic HTML, kita mau pindah ke working directory-nya, dipindah ke folder itu, ke folder basic HTML. Jadi kalau kita lihat setelah kita tadi membuat folder, kemudian kita lihat foldernya sudah berhasil terbuat atau belum dengan menggunakan dir, kita lihat bahwa working directory kita itu masih ada di C exam htdocs. Sehingga kalian harus pindah working directory-nya ke basic HTML. cd spasi basic HTML. Nah, masuk ke folder basic HTML, berhasil masuk. Nah, ini agak saya ke ataskan gini aja. Kemudian untuk mulai membuat aplikasi web dengan menggunakan Visual Studio Code, saya rasa kalian semua kemarin sudah menginstal Visual Studio Code ya. Untuk membuka Visual Studio Code bisa dengan perintah kode spasi titik. Dengan perintah itu, kalian sudah akan membuka aplikasi Visual Studio dengan folder yang kalian buat. Jadi folder-folder
yang kalian buat di CLI ini, kemudian jika kalian masuk ke folder itu, kemudian ketik code spasi titik lalu enter, kalian akan masuk Visual Studio Code dengan kondisi folder itu sudah terbuka di sini. Jadi kalian nggak perlu lagi open folder lewat menu file. Jadi sudah langsung di sini basic HTML, foldernya sudah terbuka di sini. Langsung kalian bisa tambahkan file di situ, new file. Nah, bisa juga dengan cara klik kanan di ini, di folder ini, klik kanan, klik kanan, bukan klik kanan ya, di sini ada, bukan klik kanan, tapi di sini ada tanda plus new file. Nah, bisa juga seperti itu. Kita kasih nama index.html. Seperti itu. Nah, index.html. Index.html. Kemudian di situ kalian bisa mencoba membuat halaman HTML. H1. Halo. Ini adalah halaman web yang berasal dari folder basic underscore HTML di dalam C exam htdocs. Nah, kalau pakai Visual Studio Code, begitu kalian membuka tag HTML, dia langsung akan ada auto complete ya, auto complete. Kalian buka H1, dia akan langsung ada auto complete H1 di sini. Jadi tidak terlalu repot. Nanti kita akan belajar basic-basic HTML di video selanjutnya. Sekarang untuk save, kalian bisa pilih file save, atau juga bisa Ctrl S. Ctrl S, jangan lupa di save ya. Jadi kalau kalian melakukan perubahan kepada halaman web kalian, misalnya diedit ya, filenya diedit, maka dia akan muncul bulat putih di sini nih, ada bulatan putih. Di sini ada bulatan warna putih, itu artinya file kalian belum di save. Kalau sudah di save, maka bulat putihnya akan hilang. Jadi itu bisa sebagai penanda file kalian sudah di save atau belum. Nah, ini saya edit lagi, edit, kemudian di sini akan muncul bulatan putih. Kemudian kalau saya save, Ctrl S, bulatan putihnya hilang, menandakan bahwa file ini sudah di save. Nah, sekarang kita coba jalankan di localhost. Jalankan di localhost, buka browser kalian, buka browsernya, localhost, alamatnya adalah localhost, kemudian nama foldernya tadi, basic underscore HTML, kemudian garis miring lagi. Silahkan di enter. Nah, akan muncul teks yang kamu buat di Visual Studio Code tadi ini. Halo, ini adalah halaman web yang berasal dari bla bla bla, akan tampil di sini. Halo, ini adalah halaman web yang berasal dari folder basic HTML di dalam C exam htdocs. Alamatnya adalah di sini. Jadi folder yang kalian buat di htdocs ini, basic underscore HTML ini, itu akan menjadi alamat web kalian di server lokal kita, di server lokal kalian, di masing-masing laptop kalian, dengan alamat yang lengkapnya adalah localhost, kemudian garis miring basic underscore HTML. Ini adalah nama foldernya, ya, begitu. Jadi kalau kalian penasaran dengan bagaimana sih kok bisa halaman web itu terbuka, ya kurang lebih caranya seperti itu. Jadi di sini klien sebagai klien menggunakan browser itu melakukan request ke servernya aktif ya, Apache, ini servernya sedang berjalan. Kemudian klien melakukan request dengan cara mengetikkan alamat localhost, alamatnya adalah garis miring basic underscore HTML garis miring, kemudian enter, kemudian servernya ini tadi, Apache ini tadi, itu akan melayani kalian dengan menampilkan apa yang kalian minta.
yang diminta adalah menampilkan basic HTML tadi ya, maka dia akan tampil seperti ini sesuai dengan yang diminta. Contoh berikutnya, kalau kita buat file baru lagi, di sini kita buat file baru lagi ya, new file. Kita file apa ya namanya ya, coba lagi .html, ini coba lagi .html. Kemudian kita buat halaman HTML lain, H2. Sekarang kita coba H2. Ini adalah halaman web yang berada di http localhost basic html _ coba lagi .html. Kita ketikkan seperti ini sebagai contoh ya, kemudian kita save, Ctrl S, kemudian kita buka di browser kita dengan menyebutkan nama filenya. Nama filenya adalah coba lagi.html ya. Jadi localhost _ nama foldernya tadi adalah basic_html, kemudian _ lagi nama filenya atau coba lagi.html sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Kalau kecil-kecil semua, kalau besar kecil disesuaikan file name-nya. Coba lagi.html. Kemudian kita enter. Nah, dia akan berubah halaman webnya sesuai dengan permintaan yang kita pakai. Kalau misalkan kita halaman lain misalnya google.html not found, artinya file itu tidak ditemukan, nggak ada file yang namanya google.html karena kita cuma punya dua file, index.html dan coba lagi.html. Kalau kita mau nuliskannya coba lagi.html, enter, itu benar, ketemu karena ada filenya. Kemudian kalau kita mau menampilkan index.html itu tidak perlu ditulis namanya, langsung begini saja, basic HTML, enter, itu dia akan auto tampil halaman index. Atau boleh saja kamu tuliskan index.html di sini, kemudian enter, akan menampilkan halaman yang sama. Itu tergantung dari request yang kamu minta melalui browser. Kenapa kok kalau misalkan ini sampai sini saja ya, nama filenya nggak dituliskan, kemudian di enter itu otomatis tampil halaman indeks? Karena setiap aplikasi web itu secara default normalnya halaman yang pertama kali dituju itu pasti halaman index.html. Jadi meskipun ini tidak dituliskan nama filenya, index.html ini tidak dituliskan seperti itu, langsung begini, itu auto masuk ke halaman indeks ya, kecuali ini diganti namanya. Misalnya ini saya ganti index.html, ini saya ubah, rename menjadi file coba.html gitu. Kemudian di sini saya reload. Nah, dia nggak akan masuk ke file coba.html karena tidak ada file index.html. Jadi tidak akan auto masuk ke file apapun karena nggak ada file index.html. Jadi kalau kamu mau masuk ke file coba.html ya harus ditulis coba.html ini. Kemudian kalau mau masuk di file coba lagi.html ya ditulis coba lagi.html. Nah, gitu. Kalau nggak ditulis sama filenya, dia masuk seperti ini karena nggak ada halaman indeksnya. Kalau kalian kembalikan lagi coba.html tadi di rename menjadi index.html begini, maka ketika kalian reload dia auto masuk ke halaman index.html. Itu gitu ya, basicnya untuk cara bekerja dengan menggunakan CLI dan Xampp.
Di video berikutnya kita akan langsung mempraktikkan kode-kode dalam bahasa pemrograman HTML yang nantinya kita akan taruh di server lokal kita, di server exam kita, tetap di folder yang sama ya, di basic.html. Akan tetap kita pakai ini untuk belajar HTML basic. Nanti anak-anak jangan lupa hasilnya di screenshot, hasilnya halaman indeks dan hasilnya halaman indeks dan hasilnya halaman coba lagi.html ini di screenshot lalu di-upload di e-learning ya. Kemudian juga jangan lupa kalian percobaannya menggunakan administrator tadi juga di screenshot dan juga di-upload. Kalau ada pertanyaan jangan segan-segan untuk langsung bertanya, nanti akan kita bahas bersama bagaimana nanti solusinya untuk masalah-masalah yang kalian hadapi. Sekian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.